Melihat uniknya Ramadan 2026 di seluruh dunia. Sambut Imlek, SD di Solo hadirkan barongsai di sekolah. Harga bahan pokok di Aceh melonjak. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Landani. Pemirsa, Ramadan 2026 segera tiba dan getarannya sudah terasa di berbagai penjuru dunia. Uniknya, saat sebagian umat muslim baru menyiapkan sahur, di belahan bumi lain ada yang sudah menantikan azan maghrib untuk berbuka. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda melihat bersama bagaimana jam puasa berbeda di setiap negara. Dari yang 12 jam hingga 15 jam, namun tetap dalam satu irama Ramadan yang sama. Dan berikut informasinya. Ramadan tahun ini diperkirakan dimulai pada 18 atau 19 Februari 2026 tergantung penampakan hilal. Selama 29 atau 30 hari, umat Islam di seluruh dunia akan menahan diri dari makan, minum, dan aktivitas lainnya sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Bulan ini diyakini sebagai momen turunnya wahyu pertama Al-Quran kepada Nabi Muhammad, menjadi waktu untuk meningkatkan takwa dan kepedulian sosial. Menariknya, Ramadan tak selalu terasa sama di setiap tempat. Letak negara dan musim yang berbeda membuat durasi puasa bisa lebih singkat atau bahkan lebih panjang. Kita mulai dari belahan bumi utara. Karena masih dalam musim dingin, durasi puasa relatif lebih singkat. Di Jakarta, durasi puasa hari pertama berkisar 12 hingga 13 jam. Bergeser ke Istanbul dan London, waktu puasa tak jauh berbeda, meski matahari terbenam lebih lambat. Di New York City, umat muslim juga menjalani puasa sekitar 12 hingga 13 jam. Sahur dimulai sebelum subuh, rata-rata sekitar mulai 5 pagi waktu setempat, dan iftar dilakukan saat matahari terbenam, sekitar pukul 17.30 hingga 18.00. Menariknya, di kawasan utara, durasi puasa akan bertambah beberapa menit setiap hari seiring panjangnya siang. Kini kita bergerak ke belahan bumi selatan, di mana puasa justru lebih panjang di awal Ramadan. Di Santiago, Auckland, dan Cape Town, durasi puasa mencapai 14 hingga 15 jam pada hari pertama. Namun berbeda dengan utara, di selatan durasi puasa akan semakin pendek menjelang akhir bulan. Perbedaan ini terjadi karena posisi matahari dan panjang siang di masing-masing garis lintang. Data berbagai lembaga astronomi dan penyedia jadwal sholat internasional menunjukkan selisih durasi puasa global dapat mencapai 3 jam antar wilayah. Ramadan selalu datang lebih awal sekitar 10 hingga 12 hari setiap tahun. Hal ini karena kalender Hijriah berbasis peredaran bulan yang lebih pendek sekitar 11 hari dibandingkan kalender Masehi. Artinya, Ramadan terus berpindah melintasi musim. Beberapa tahun lalu, umat muslim di belahan utara pernah menjalani puasa hingga lebih dari 16 jam saat musim panas. Kini, durasinya lebih singkat dan akan terus memendek hingga 2031 saat bertepatan dengan titik balik matahari musim dingin. Bahkan pada 2030, Ramadan diperkirakan terjadi 2 kali dalam 1 tahun kalender Masehi, di awal Januari dan kembali pada akhir Desember. Meski durasi puasa berbeda-beda, sapaan Ramadan terdengar hampir di setiap penjuru dunia. Ramadan Mubarak dan Ramadan Karim menjadi ucapan paling umum. Di Turki, masyarakat mengucapkan Ramazan Ayiniz Mubarak Olsun. Di Spanyol, terdengar Feliz Ramadan. Di Asia Selatan dan Timur Tengah, ucapan Ramadan disampaikan dalam bahasa Arab, Urdu hingga Bengali.
Di Malaysia dan Indonesia, sapaan selamat berpuasa menjadi tradisi yang akrab dan hangat. Berbeda bahasa, berbeda aksara, namun satu makna. Doa agar Ramadan membawa berkah, kedamaian, dan kemurahan bagi semua. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung progres pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak sesi 1 di Semarang, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk memastikan proyek infrastruktur ini berjalan sesuai target. Program pembangunan Jalan Tol Semarang. Ruas tol yang menghubungkan Kaligawe, Kota Semarang, hingga Sayung, Kabupaten Demak tersebut tidak hanya dirancang sebagai infrastruktur konektivitas, tetapi juga sebagai giant sea wall atau tanggul laut yang terintegrasi dengan kolam retensi Terboyo. Integrasi tersebut menjadi bagian dari sistem pengendalian rob dan banjir di kawasan pantai utara Jawa yang menghadapi tekanan lingkungan cukup serius dewasa ini. Dalam mengakselerasi penyelesaian berbagai proyek strategi nasional, Wapres menegaskan pentingnya pembangunan jalan tol ini sesuai timeline yang telah ditetapkan, sehingga dapat segera beroperasi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Selain mendorong percepatan konstruksi jalan dan giant sea wall, Wapres juga memberi perhatian pada optimalisasi kolam retensi Terboyo dan Sri Wulan. Ia meminta pemerintah provinsi dan kota memastikan keduanya tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi masyarakat. Peninjauan ini menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegrasi antara konektivitas, perlindungan lingkungan, dan ketahanan pesisir. Hal ini guna menghadirkan infrastruktur yang tidak hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga memberi perlindungan jangka panjang bagi masyarakat dari ancaman rob dan banjir. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri kirab budaya yang diselenggarakan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kehadiran Jokowi menarik perhatian warga yang memadati lokasi acara. Mengenakan kemeja putih, topi putih, dan celana hitam, Presiden ke-7 Joko Widodo tampak membaur dan menyapa masyarakat yang hadir dalam kirab budaya tersebut. Jokowi juga didampingi Wakil Ketua Umum PSI Isyana Bagus Oka, di mana suasana semakin meriah saat Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep membuka acara. Selain menjadi sarana sosialisasi, kirab budaya ini juga diharapkan mampu memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Kegiatan ini melibatkan para pelaku UMKM serta seniman lokal, sehingga ruang promosi, apresiasi, dan perputaran ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga. PSI percaya kemajuan daerah akan semakin kuat apabila politik, kebudayaan, solidaritas sosial, serta pemberdayaan UMKM dan seniman dapat bergerak bersama. Dari Tegal, Jawa Tengah, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut melaksanakan donor darah saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-53 Elemen Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI. Kapolri awalnya meninjau langsung sejumlah rangkaian kegiatan ulang tahun dari KSPSI di lapangan PT Victory Ching Luh Indonesia, Tangerang, Banten, Senin 16 Februari 2026. Ia melihat secara langsung buruh dan masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal terkait acara tersebut. Seketika tiba di tempat donor darah, Sigit langsung memutuskan untuk ikut menyumbangkan dengan tujuan agar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan donor darah. Kapolri diperiksa oleh tenaga kesehatan. Setelah dinyatakan sehat, Sigit pun melanjutkan dengan melakukan proses pendonoran darah. Usai mendonorkan darahnya, Sigit melanjutkan tinjauannya. Ia juga sempat berbincang, menyapa, dan memenuhi keinginan buruh serta masyarakat yang ingin berfoto bersama. Dalam kegiatan tersebut, Sigit menegaskan komitmen Polri yang bakal terus mendukung perjuangan buruh untuk semakin sejahtera yang lebih baik.
Menurutnya, hal tersebut harus dikawal dan dijaga. Sigit berharap kedepannya tercipta hubungan industrial yang baik. Perusahaan berjalan dan buruh mendapatkan kesejahteraannya. Dalam rangkaian HUT KSPSI, dilaksanakan beberapa kegiatan. Di antaranya, bakti sosial kesehatan, donor darah, renovasi rumah buruh tak layak huni. Dalam kesempatan ini, Sigit menyampaikan selamat ulang tahun untuk serikat buruh tersebut. Sigit juga menekankan bahwa Des Ketenagakerjaan Polri akan terus memberikan pelayanan terbaik, khususnya bagi buruh yang terkena PHK. Lebih dalam, Sigit juga mengajak seluruh elemen buruh untuk mendukung dan mengawal seluruh program pemerintah. Dengan begitu, lebih banyak terbukanya lapangan pekerjaan untuk buruh. Tim Liputan Berita Nasional TV. Serunya barongsai yang hadir di sekolah. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Malam segera kembali. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2026, SD Pangudi Luhur menyelenggarakan acara perayaan dengan tema Harmoni Tradisi dan Ekspresi Anak Bangsa. Acara ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, memperkenalkan kekayaan budaya sekaligus memberi ruang bagi kreativitas siswa dalam berbagai bidang seni. Beginilah perayaan dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2026 yang berlangsung pada Jumat 13 Februari 2026 di halaman SD Pangudi Luhur, Solo, Jawa Tengah. Dalam acara ini mempertunjukkan aksi barongsai dan liong, lomba modern dance antar kelas 4 dan 5 yang menampilkan semangat dan kreativitas gerak. Lomba menyanyi bertema Imlek khusus untuk siswa kelas 3, serta lomba fashion show bagi siswa kelas 1 dan 2. Dengan kostum bernuansa Imlek yang penuh warni. Acara perayaan dengan tema Harmoni Tradisi dan Ekspresi Anak Bangsa ini disambut antusias oleh para siswa dan juga guru di sekolah. Selain itu, acara ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, memperkenalkan kekayaan budaya sekaligus memberi ruang bagi kreativitas siswa dalam berbagai bidang seni. Kegiatan ini bukan hanya sekedar perayaan budaya, tetapi juga wadah pembentukan karakter siswa untuk menghargai budaya di lingkungan sekolah melalui seni, sportivitas, dan kebersamaan. Kepala Sekolah SD Pangudi Luhur, Marsono Adi, menjelaskan bahwa acara ini sengaja digelar untuk menghargai tradisi warga Tionghoa di acara Imlek. Selain itu juga mengenalkan tradisi budaya di sekitaran sekolah kepada para murid. Kegiatan ini yang pertama memang menghargai tradisi Tionghoa di acara Imlek. Kebetulan sekolah kita berada dekat dengan pasar gede, maka kegiatan ini adalah pusat juga dari kegiatan Imlek. Maka kita berusaha untuk mendekatkan anak dengan budaya tradisional atau lokal di sekitar sekolah. Dan lomba-lomba yang diadakan cukup banyak, yaitu ada lomba dance, lomba menyanyi, dan lomba fashion show. Dengan rangkaian acara yang meriah, diharapkan perayaan Imlek 2026 di SD Pangudi Luhur dapat menjadi inspirasi bagi dunia pendidikan untuk terus menghidupkan nilai budaya sekaligus mendukung ekspresi generasi muda. Dari Solo, jurnalis Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi kriminal, pemirsa. Aksi kejahatan seksual di jalanan semakin meresahkan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang karyawati menjadi korban pelecehan seksual oleh pria tak dikenal saat berjalan seorang diri menuju tempat kerja. Aksi pelaku terekam kamera CCTV milik warga. Dalam rekaman video CCTV yang terpasang di salah satu rumah warga di Jalan Nonah Merah, Kelurahan Telaga Asih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terlihat seorang pria mengendarai sepeda motor metik mengikuti korban dari arah belakang. Saat kondisi jalan terlihat sepi, pelaku tiba-tiba mendekati dan memepet korban. Tanpa basa-basi, pelaku langsung melakukan pelecehan dengan memegang bagian tubuh korban, lalu segera melarikan diri. Korban yang terkejut sempat berusaha mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Menurut keterangan warga, peristiwa ini terjadi pada Selasa pagi saat korban hendak berangkat kerja.
Warga sempat mendengar teriakan korban, namun sang pelaku sudah keburu melarikan diri. Aksi serupa disebut bukan kali pertama terjadi di wilayah tersebut. Warga juga mengungkap adanya dugaan kejahatan seksual lain, seperti aksi eksibisionis yang menyasar para karyawati. Rekam video baru kali ini, biasanya terjadinya di agak depan sana, Pak. Di situ, kalau di sini begal payudara baru kali ini terjadi, dan disorot kamera baru sekali kalau di area sini. Seringnya di arah dari ke depan situ. Kalau di depan situ seringnya nunjukin alat kelamin. Warga berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang dinilai sudah sangat meresahkan. Selain menimbulkan rasa takut, maraknya kejahatan seksual disebut berdampak pada berkurangnya penghuni kontrakan, lantaran takut beraktivitas terutama saat malam hari. Dari Bekasi, jurnalis Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Destinasi wisata alam The Farm Pancawati di Kecamatan Caringin Bogor menjadi pilihan favorit keluarga untuk mengisi waktu libur. Mengusung konsep edukasi dan rekreasi, tempat ini menyuguhkan udara sejuk dengan berbagai aktivitas seru, mulai dari interaksi satwa hingga wisata adrenalin. Pengunjung yang datang akan disambut dengan berbagai spot foto unik seperti replika helikopter, Icon Love, hingga patung King Kong raksasa dengan latar pemandangan alam yang asri. Tidak hanya itu, fasilitas kolam renang yang luas lengkap dengan perosotan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan anak-anak. Bagi pecinta hewan, area mini zoo di tempat ini memungkinkan wisatawan untuk berinteraksi langsung, seperti memberi makan rusa, domba, kelinci, hingga melihat koleksi kura-kura sulcata dan iguana. Sementara bagi penyuka tantangan, tersedia fasilitas rafting menyusuri sungai Cisadane sejauh 12 km. Setelah lelah beraktivitas, pengunjung dapat menikmati aneka hidangan di kafe dan restoran yang tersedia, mulai dari ramen hingga kopi khas. Jika ingin bermalam, tersedia berbagai pilihan villa estetik, mulai dari villa kaca, villa segitiga, hingga villa unik berbentuk jamur dan rumah hobbit. Dengan harga tiket masuk yang terjangkau sebesar Rp15.000, The Farm Pancawati buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Lokasinya yang berada di Jalan Tapos menjadikannya destinasi yang mudah diakses bagi warga Bogor maupun luar kota. Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, terletak di lereng kaki Gunung Ungaran, destinasi wisata Taman Bunga Celosia menjadi primadona baru bagi pelancong yang mencari udara sejuk dan pemandangan khas pegunungan. Dengan konsep kekinian, tempat ini menyajikan perpaduan ratusan jenis bunga hias dengan berbagai wahana permainan yang cocok untuk semua kalangan usia. Didirikan pada tahun 2017 oleh seorang pelopor muda pertanian, Taman Bunga Celosia berdiri di atas lahan seluas 8,6 hektar. Wisatawan dapat menikmati sensasi berkeliling di tengah ragam bunga cantik, sambil menikmati fasilitas lengkap mulai dari area parkir yang luas hingga penjualan bunga hias dalam pot. Daya tarik utama dari tempat ini adalah deretan spot foto Instagramable yang mengusung tema internasional. Mulai dari nuansa Little Italia, Little Korea, hingga dermaga putih, semuanya dirancang untuk memanjakan pengunjung yang ingin mengabadikan momen liburan seolah sedang berada di luar negeri. Bagi pengunjung yang ingin bersantai, terdapat cafe garden dengan konsep taman indoor yang unik dan rileks. Di sini wisatawan dapat menikmati berbagai hidangan kuliner sambil memandangi gagahnya deretan gunung di sekitar Bandungan yang membuat suasana makan menjadi lebih berkesan. Dengan harga tiket masuk yang terjangkau, yakni Rp25.000 hingga Rp30.000, Taman Bunga Celosia beroperasi setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Tempat ini terus berinovasi menjadi wisata taman bunga terindah di kaki Gunung Ungaran yang siap menyambut liburan keluarga Anda. Tim Liputan Berita Nasional TV. Jelang Ramadan, harga bahan pokok di Aceh melonjak. Informasi selengkapnya usai jeda Berita Nasional Malam segera kembali.
Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, beberapa komoditas bahan pokok di Banda Aceh mulai mengalami kenaikan harga. Kenaikan yang paling signifikan terlihat pada komoditas cabai merah keriting dan cabai nano. Harga jual yang tinggi menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Jelang bulan suci Ramadan, Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar menjadi pilihan utama warga untuk mencari kebutuhan bahan pokok serta rumah tangga. Berdasarkan pantauan, sejumlah komoditi mulai mengalami kenaikan harga, seperti cabai merah keriting yang saat ini berkisar antara 35 hingga 40 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan yang paling signifikan terlihat pada cabai nano. Jika sebelumnya harga pasaran cabai nano berkisar di angka 35.000 per kilogram, saat ini menjadi 60 hingga 65.000 rupiah per kilogramnya. Sedangkan untuk cabai rawit dan bawang-bawangan terpantau masih sama, yaitu 35.000 per kilogram. Menurut Dahlan, penjual cabai rata-rata harga cabai naik hingga 15.000 dari biasanya. Harapan saya jangan lagi naik, juga diturunkan karena sekarang masyarakat sekarang ini banyak yang susah lah karena masalah ekonomi susah. Paling susah nggak ada padi kami tanam sudah kemarau, sudah kering, itu kan masih susah. Sedangkan Rohana, salah seorang pembeli menyatakan bahwa saat ini banyak masyarakat yang kesusahan akibat dampak dari gagal panen dan kemarau. Dari Banda Aceh, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, mendukung target swasembada pangan tahun 2026, Wakapolres Buru memimpin langsung penanaman jagung di Pulau Buru. Penanaman jagung di lahan 1 hektar tersebut menjadi kuartal pertama di Kabupaten Buru. Wakapolres Buru Kompol Akmil Japa bersama Forkopimkam dan kelompok tani turun langsung ke lahan jagung di Pal 2 Dusun Tatanggo, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Penanaman jagung kuartal pertama ini menjadi langkah awal dalam mendukung program swasembada pangan tahun 2026 yang terus digaungkan Presiden Prabowo. Di atas lahan seluas kurang lebih 1 hektar milik Haji Hamida Kaupagu, benih jagung pipil sebanyak 20 kg mulai ditanam secara simbolis oleh Wakapolres Buru. Didampingi para pejabat Polres dan Ramil Namlea, Camat Namlea, serta personil Polsek Namlea. Lahan yang dikelola kelompok tani usaha bersama ini di bawah pimpinan Ketua Poktan, Bapak La Ardi. Lahan ini diharapkan mampu menghasilkan produksi jagung yang optimal dengan memanfaatkan kondisi tanah dan curah hujan yang mendukung di awal tahun. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres Buru menegaskan bahwa penanaman kuartal pertama menjadi pondasi penting untuk mencapai target swasembada pangan 2026, serta sebagai wujud sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat tani demi terwujudnya cita-cita pemerintah di bidang kemandirian pangan. Dari Maluku, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pantai Parangtritis yang terletak di Kabupaten Bantul kini telah menjadi ikon pariwisata utama di daerah istimewa Yogyakarta. Selain menyuguhkan hamparan pasir yang luas dan keindahan alam, pantai ini juga memiliki daya tarik tersendiri lewat sejarah serta legenda Ratu Laut Selatan yang melekat kuat di tengah masyarakat.
Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya pemirsa, seorang pemuda Dayak kini tengah menunjukkan eksistensinya melalui karya seni tari kreasi modern yang memukau. Tarian bernama Flying High ini menjadi simbol optimisme dan semangat juang generasi muda dalam meraih cita-cita dengan memadukan unsur tradisional dan sentuhan kontemporer yang dinamis. Tarian Flying High merupakan sebuah karya kreasi baru yang terinspirasi dari keagungan burung enggang sebagai lambang kebebasan bagi masyarakat Dayak. Setiap gerakannya menggambarkan perjalanan hidup yang penuh tantangan namun tetap dihadapi dengan keberanian dan rasa percaya diri yang tinggi. Tidak hanya menampilkan gerakan melayang dan terbang, tarian ini juga secara cerdik dikombinasikan dengan unsur tari giring-giring. Hentakan tongkat khas Kalimantan tersebut memberikan nuansa kegembiraan sekaligus ungkapan rasa syukur atas setiap pencapaian dan keberhasilan yang telah diraih. Visualisasi tarian semakin kuat dengan penggunaan kostum etnik seperti rompi bermanik dan hiasan kepala bulu enggang yang khas. Penggunaan selendang atau sampur serta properti sayap tiruan memberikan efek dramatis seolah penari benar-benar terbang menuju puncak harapan mereka. Melalui perpaduan harmonis antara tradisi dan modernitas ini, pesan yang ingin disampaikan adalah agar generasi muda tidak takut untuk bermimpi setinggi langit. Tarian ini menjadi replika nyata bahwa akar budaya tetap bisa berjalan beriringan dengan semangat zaman dalam meraih masa depan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan mengajak Anda untuk mencicipi kuliner viral gulai iga sapi usai jeda di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Kota Surabaya kembali menghadirkan destinasi kuliner viral yang menjadi buruan para pecinta makanan tradisional, yakni gulai iga sapi Bumai di kawasan Kapas Krampung. Menawarkan cita rasa kaya rempah dengan potongan iga jumbo, hidangan ini kerap ludes terjual hanya dalam waktu 1 jam karena tingginya antusiasme pembeli yang rela mengantri sebelum warung dibuka. Warung gulai iga sapi Bumai yang terletak di Jalan Raya Kapas Krampung, Kecamatan Tambak Sari, telah lama menjadi primadona kuliner di Kota Pahlawan. Kondisi warung selalu dipadati pelanggan setia yang ingin menikmati aroma kuah gulai harum dan gurih. Saking larisnya, para pembeli disarankan datang lebih awal agar tidak kehabisan menu unggulan ini. Keunggulan utama dari gulai ini adalah potongan iga sapi berukuran besar dengan tekstur daging yang empuk serta lemak yang melimpah. Disajikan dengan kuah kental kaya rempah, setiap porsi juga dilengkapi dengan jeroan, tulang muda hingga babat goreng dan telur. Pengunjung dapat memilih karbohidrat berupa nasi atau lontong sesuai selera. Harga yang ditawarkan tergolong terjangkau dengan 2 pilihan porsi utama. Untuk porsi jumbo dibanderol seharga Rp40.000 yang cukup dinikmati oleh 2 hingga 3 orang. Sedangkan untuk porsi standar bagi 1 orang, harga yang dipatok adalah Rp25.000, menjadikannya pilihan kuliner yang memuaskan perut dan kantong. Jam operasional warung ini dimulai pada pukul 6 sore pada hari biasa dan pukul 4 sore selama bulan Ramadan. Meski harus bersabar dalam antrian panjang, cita rasa otentik dan porsi melimpah seakan membayar tuntas perjuangan para pembeli. Gulai iga Bumai kini menjadi salah satu rekomendasi kuliner wajib saat berkunjung ke Surabaya. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Informasi selanjutnya pemirsa, bidang tari unit kegiatan mahasiswa kesenian Universitas Jember mempersembahkan karya tari bertajuk Skradan Suci dalam ajang Festival Tari Tradisional Nasional. Karya ini mengangkat filosofi ritual adat Nyadran Dambagong dari Kabupaten Trenggalek sebagai bentuk pelestarian budaya dan penghormatan terhadap leluhur melalui gerak tari yang estetik. Aku manungsa kang suci kudu bisa ngolah rasa Nama Sradan Suci diambil dari bahasa Jawa Sanskerta, di mana serada atau nyadran merupakan rangkaian budaya pembersihan makam leluhur dan tabur bunga. Kata suci sendiri bermakna besi dalam konteks keagamaan, sehingga tari ini secara utuh menggambarkan kesakralan ritual masyarakat Trenggalek dalam menjaga tradisi Nyadran Dambagong. Assalamualaikum salam sang retna bumi tawa alas tawa nyanyi danyang kaki danyang ingkang barek sabumi galek jaler kelawan estri. Dalam pertunjukannya, tari ini memvisualisasikan tahapan upacara adat yang diawali dengan tahlilan di makam Adipati Menak Sopal. Gerakan para penari mencerminkan prosesi ziarah dan tabur bunga yang biasanya diikuti oleh pejabat daerah serta masyarakat setempat sebagai simbol penghormatan kepada tokoh pembangun daerah. Tidak hanya ritual pemerintahan, karya ini juga memadukan unsur kesenian rakyat seperti wayang kulit dan jaranan Turanggal Yakso. Paduan ini memberikan nuansa khas Trenggalek yang kental sebelum masuk ke bagian puncak acara, yaitu prosesi larung kepala kerbau di Dambagong yang menjadi ciri khas utama dari tradisi tersebut. Sampun wancinipun ngolah berkah Dambagong dulur. Penampilan UKM kesenian UNEJ di tingkat nasional ini diharapkan dapat memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada halayak yang lebih luas. Melalui kompetisi Festival Tari Tradisional Pelajar dan Mahasiswa Nasional, semangat mahasiswa dalam merepresentasikan adat istiadat daerah menjadi bukti nyata kepedulian generasi muda terhadap warisan bangsa. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner ekstrim, khususnya olahan daging kambing, di kawasan Ampel, Surabaya, terdapat satu warung kare kambing legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Nah, meski hanya berjualan menggunakan gerobak sederhana di pinggir jalan, kuliner satu ini pun selalu diserbu pembeli, hingga rela antri demi mencicipi cita rasa rempahnya yang otentik. Inilah suasana kare kambing Haji Halimah yang berlokasi di Serambi Ampel, Jalan Pegirian nomor 258 Surabaya. Setiap harinya, lapak gerobak sederhana ini tidak pernah sepi dari kunjungan warga lokal maupun para peziarah yang datang ke kawasan wisata religi Ampel. Saking ramainya, para pembeli seringkali harus bersabar menunggu antrean kursi hanya untuk menikmati satu porsi kare. Sudah eksis selama lebih dari 4 dekade, kare kambing Haji Halimah mempertahankan resep khas Surabaya dengan kuah rempah yang harum dan kental. Daging kambingnya dikenal sangat empuk dan tidak perengus, sehingga membuat siapapun yang mencobanya akan ketagihan. Meski sering dijuluki sebagai gudang kolesterol oleh para pelanggan, hal tersebut tidak menyurutkan animo masyarakat untuk berburu kuliner viral ini. Warung ini mulai melayani pelanggan sejak pagi hari, yakni pukul 6 hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Banyak pelanggan yang memilih datang lebih awal agar tidak kehabisan, mengingat cita rasanya yang sudah melegenda di Surabaya Utara. Harga yang ditawarkan pun sangat ramah di kantong, menjadikannya salah satu destinasi kuliner wajib saat berkunjung ke Kota Pahlawan. Bagi Anda yang sedang berada di Surabaya, tidak ada salahnya menyempatkan diri mampir ke kare kambing Haji Halimah. Perpaduan antara tekstur daging yang juicy dan kuah kaya rempah dijamin akan memanjakan lidah Anda di tengah hilir mudik kawasan Ampel yang bersejarah. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, kawasan Puncak Bogor kembali menghadirkan destinasi wisata kuliner baru yang sedang viral, yakni Cimatu Kitchen and Garden. Menawarkan sensasi menyantap hidangan dengan latar panorama Gunung Gede dan Gunung Salak, kafe ini menjadi magnet baru bagi wisatawan yang ingin melepas penat di tengah sejuknya udara pegunungan. Terletak di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Cimatu Kitchen and Garden hadir dengan konsep alam yang asri dan modern. Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung dapat melalui jalur utama Raya Puncak, namun tetap disarankan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas terutama saat akhir pekan tiba. Cafe Hits ini terdiri dari 2 lantai dengan fasilitas area parkir yang cukup luas. Pada lantai bawah terdapat area terbuka atau outdoor bagi Anda yang ingin merasakan semilir angin puncak, sementara di lantai atas tersedia area indoor yang nyaman untuk bersantai bersama keluarga maupun kerabat. Tak hanya soal rasa, kafe ini juga memanjakan mata dengan view 2 gunung sekaligus, yakni Gunung Gede dan Gunung Salak. Menariknya lagi, terdapat fasilitas kolam renang yang bisa dinikmati pengunjung hanya dengan membayar biaya tambahan sebesar Rp15.000 saja. Bagi Anda yang tertarik, Cimatu Kitchen and Garden siap menyambut setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dengan berbagai pilihan menu makanan dan minuman, tempat ini menjadi pilihan sempurna untuk menikmati akhir pekan yang berbeda di kota hujan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat pesona desa wisata Argosari. Usai jeda di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, desa wisata Argosari di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang kini menjadi destinasi unggulan bagi para pecinta alam yang ingin menikmati eksotisme budaya suku Tengger. Berada di ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut, desa ini menawarkan sensasi negeri di atas awan sekaligus kehangatan adat istiadat yang masih terjaga di lereng Gunung Bromo. Dapat ditempuh dalam waktu 2 jam perjalanan dari pusat kota Lumajang, Desa Argosari menyajikan pemandangan perbukitan yang menawan. Sebagai tempat tinggal masyarakat suku Tengger, desa ini menjadi salah satu titik tertinggi pemukiman warga yang kaya akan nilai budaya dan tradisi leluhur. Kondisi geografisnya yang ekstrim membuat setiap sudut desa ini selalu disaluti udara dingin dan kabut tipis. Daya tarik utama desa ini adalah puncak B29 yang populer dengan julukan negeri di atas awan. Terletak pada ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut, wisatawan dapat menyaksikan fenomena lautan awan yang memukau saat matahari terbit. Dari puncak ini pula gagahnya Gunung Semeru terlihat jelas mempercantik cakrawala. Mayoritas warga Argosari bermata pencarian sebagai petani dengan memanfaatkan lahan perbukitan yang subur. Komoditas utama seperti kentang, daun bawang, hingga kubis menjadi sumber ekonomi utama sekaligus pemandangan hijau yang menyejukkan mata. Selain bertani, warga juga tetap aktif melaksanakan ritual adat keagamaan yang berpusat di kawasan Gunung Bromo. Bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman lebih mendalam, tersedia berbagai fasilitas homestay milik warga setempat. Wisatawan tidak hanya sekedar beristirahat, tetapi juga diajak untuk berbaur dan mengenal lebih dekat pola hidup serta keramahan suku Tengger. Pengembangan desa wisata ini diharapkan dapat terus mengangkat potensi pariwisata daerah di Jawa Timur. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, kawasan Puncak Bogor kembali menghadirkan destinasi nongkrong populer, yakni Mahiran Coffee and Resto yang berlokasi di Tugu Utara, Kecamatan Cisarua. Menawarkan pemandangan alam pegunungan dan city light yang memukau, tempat ini menjadi pilihan utama wisatawan untuk melepas penat dengan suasana sejuk dan harga menu yang terjangkau. Mahiran Coffee and Resto menyajikan pengalaman kuliner dengan latar belakang pemandangan indah khas Pegunungan Bogor.
Meski akses jalan menuju lokasi sedikit menanjak, namun kondisi jalan yang mulus dan area parkir yang luas memberikan kenyamanan ekstra bagi pengunjung yang datang menggunakan kendaraan pribadi. Keunggulan utama dari tempat ini adalah pemandangan lampu kota atau city light yang sangat memukau saat sore hingga malam hari. Banyak pengunjung memilih datang menjelang senja untuk menikmati suasana syahdu, baik untuk bersantai, bekerja, maupun berkumpul bersama keluarga di area duduk yang tersedia banyak. Dari segi kuliner, mahiran Cafe Resto mendapat banyak pujian karena kualitas rasa makanan dan minumannya yang konsisten. Harga yang ditawarkan pun sangat bersaing dibandingkan kafe lain di kawasan serupa, ditambah dengan pelayanan staf yang ramah dan sigap dalam melayani setiap kebutuhan pelanggan. Restoran ini beroperasi setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga malam hari, kecuali pada hari Jumat yang dimulai pada pukul 1 siang. Bagi Anda yang mencari tempat nongkrong dengan kombinasi rasa dan pemandangan terbaik, tempat ini dapat menjadi referensi utama saat berkunjung ke Kabupaten Bogor. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, demikian Berita Nasional telah menemani Anda. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.